Secara umum 70% masih suka dengan Pak Jokowi. Itu fakta tuh. Yang goreng-goreng ini berapa persen sih? Semacam ini gosip-gosip yang tidak punya nilai kalau menurut saya. Murahan. Bukan juga murahan, hanya untuk bikin hiburan aja, ya toh. Kalau ada laporan misalnya Bung Roy misalnya, Mas Roy Suryo ini ada suatu isu. Oh, ini maksudnya ke Mas Roy. Misalnya KPK juga. Misalnya. Ya. Katanya beasiswa mau sekolah. Lah ini datanya dapat dari mana ini? Ada, Prof. Oh, Mas Roy bukan? Fakta. Tapi fakta. Karena kalau data itu diperoleh secara tidak valid, secara ilegal, tidak punya nilai hukum. Ini itu sudah aksioma itu gitu keras, ya toh? Kita lihat bener nggak Mas Roy ini? Jangan sampai seperti kayak stupa. Enggak keras banget ini, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar terkabar. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar dan juga banyak. Tadi sore baru saja Kaisang datang ke KPK untuk mengklarifikasi isu dugaan gratifikasi jet pribadi yang ramai dibicarakan orang. Malam ini E-News membicarakannya. Bintang tamunya salah satunya adalah Roy Suryo dan juga Prof. Andi. Dalam perdebatan terlihat seru sekali pembahasan ini. Bahkan Prof. Andi menyinggung stupa. Kenapa stupa? Kita tahu sendiri. Roy Suryo gara-gara stupa dapat imbalan masuk ke dalam sel. Bagaimana perdebatannya Roy Suryo dengan Prof. Andi? Mari kita simak bersama. Let's go. Luar biasa. Iya, Prof. Ya. Saya mau tanya nih, Prof. Kalau bicara sekarang tiba-tiba banyak muncul fenomena-fenomena jet pribadi, tiba-tiba muncul foto dan lain sebagainya. Menurut Prof, ini netizen yang bangun, netizen yang munculkan, atau ada sesuatu agak lain? Jadi kalau gosip itu, Bung Aiman, selalu digoreng, digoyang sana, digoyang sini. Ya, tetapi saya ini kan sebagai orang yang belajar hukum ya, saya lihat nggak punya nilai apa-apa itu. Maksudnya? Bukan nilai pembuktian. Oh, ini yang jet segala macam. Ya. Tapi kan hari ini kan klarifikasi ke KPK, ya, Mas Kaisang. cuman itu baru sebatas gosip ya. Kalau memang toh menjadi bukti yang kuat, dia menjadi perkara hukum, ya kan? Misalnya saya pakai celana pendek, nggak boleh pakai celana pendek depan umum, ya kan? Itu gosip, ya toh. Tadi saya kira memang gosip digoyang sana, digoyang sini, tapi itu hanya untuk berapa persen dari Indonesia. Secara umum 70% masih suka dengan Pak Jokowi. Itu fakta tuh. Yang goreng-goreng ini berapa persen sih? Mungkin nggak ada 1% dari penduduk Indonesia. Yakin, ya kan? Prof? Pak Roy ya? Yakin saya. Nanti udah survei atau gimana nih? Jadi saya lihat intinya, ya kan, selagi gosip seperti itu, ya belum naik menjadi suatu bukti perkara, ya gosip gitu aja, berlalu aja. Ya kan, ini masuk ini dan kemudian juga saya kira gosip-gosip semacam ini gosip-gosip yang tidak punya nilai kalau menurut saya. Murahan. Bukan juga murahan, hanya untuk bikin hiburan aja, ya toh. Bikin hiburan kemudian disebar, orang tertawa, orang ini dan nggak punya ada yang marah. Konsekuensi hukum apapun menurut Prof. Tidak ada konsekuensi apa, Pak. Bahkan begini, sampai kelompok penulis pun doyan gosip politik. Padahal harusnya menulis puisi, menulis cerpen ya. Tapi yang digoreng itu adalah gosip. Penulis siapa nih maksudnya? Kelompok penulis. Misalnya saya kan kelompok penulis misalnya. Saya harus menulis bukan menjajakan gosip. Sekarang menjajakan gosip. Sampai guru besar pun doyan gosip sekarang. Ya kan, kolega-kolega saya juga ada suka baca gosip. Saya kira kalau gosip itu mungkin kita buang aja ya. Baca buang. Jadi jangan sebar lagi ke yang lain. Ya kan, kalau sebar lagi yang lain artinya kita melebarkan gosip, Bu Muaiman. Jadi kalau saya katakan gosip itu berarti KPK itu melayani gosip dong. Gimana? Dia harus teliti. Kalau ada laporan misalnya Bung Roy misalnya, Mas Roy Suryo ini ada suatu isu. Oh, ini maksudnya ke Mas Roy. Misalnya KPK juga. Misalnya. Saya kan misalnya, kan ini kan perdebatan masih kemarin. Ya kalau memang toh dia nilai suatu masalah itu punya nilai hukum, dia bawa berkasnya. Kalau misalnya KPK tidak peduli, dia gugat KPK seperti Bonyamin.
Kalau tidak, ya berhenti sebatas gosip. Kira-kira gitu. Oke, baik. Ya, Mas Roy ya. Jadi sampai sekarang Prof Ya. Andi Asrun menganggap bahwa semua yang muncul termasuk jet pribadi itu adalah gosip. Ya, gosip gak punya nilai hukum. Baik, Ya kan, baik, dimakin gosok makin sip. Kita berikan tepuk tangan. Silakan Prof. Makasih, Bung Iman. Tadi udah nyebut-nyebut Mas Roy, kebetulan saya Iya, iya. depan saya ada Mas Roy, Bung Roy Suryo. Jadi nggak pakar telematika. Itu nggak lebih dari gosip. Silakan Bung Roy. Gak apa-apa. Kan satu saat itu kan memandang sesuatu kan bisa dari mana saja. Gajah kalau kita pandang dari kakinya, ya kakinya gede. Tapi kalau kita pandang dari ekornya kan kecil. Nah mungkin Prof ini melihat gajah dari ekornya aja jadi kecil, nggak kelihatan gajahnya. belum tahu gajahnya itu seperti apa. Seperti siang tadi Prof. Ya sayang banget gitu loh, KPK itu tidak tajam gitu ya. Kalau tajam, Kenapa Mas nggak tajam? Iya kalau tajam kan bisa dikejar. Katanya ada orang nebeng. Oke. Mas Aiman, misalnya Mas Aiman mau nebeng aku naik motor. Ya. Terus tiba-tiba motornya taksi, Mas. Aku nggak ikut. Namanya Mas Aiman naik motor itu masih nebeng nggak? Yang punyanya? Iya, punya pesawat Gulfstream itu. Iya. Nggak ikut. Siapa yang punya? Gang Y. Gang Y. Jelas saya sebut itu yang punya Shopee. Yakin nggak ikut? Kan Mas Proy nggak punya manifestnya. Ada Nanti dong. jadi fitnah loh Mas. Jangankan manifest, rute perjalanannya itu tidak langsung ke Philadelphia, Prof. Itu mampir-mampir. Mana ada pesawat apa? Mana aja, kemana nebeng aja? mampir pertama kali yaitu ke Los Angeles. Oke. Datanya Biar- dapat biar dari kita mana? Ada fotonya. Biar kita tahu peta Ya, dunianya nih ya. setelah Los Angeles, Terus? mampir ke Las Vegas. Oke. Oh, ada Las Vegas juga. Itu nginep atau gimana? Nginep semalam di sana. Oke. Terus di sana di Las Vegas itu sempat foto dengan yang apa? Ada festival apa gitu di situ. Ya. Katanya beasiswa mau sekolah. Lah ini Ngapain ke sana? datanya dapat dari mana ini? Ada, Prof. Oke, nanti kita lanjutkan. Yang jelas semua datanya Mas Aiman Iya. eksklusif dan biasanya pertama kali saya sampaikan di Rakyat Bersama. Kita tunggu Wah, nanti luar ya. biasa. Jadi menurut Prof Gosip, menurut Mas Roy bukan? Fakta. Fakta. Emang, tapi Fufu fakta. enggak bukan. Anda sampai tahu Dari mana kemana-mana itu. Anda memang pernah punya travel agent ya? Bukan? Adalah Sampai kemana-mana loh. telematika itu kan tipis-tipis bedanya dengan telepatika. Oh iya. Enggak, kalau nggak bisa dibuktikan susah nanti. Oke. Mas Roy bawa dokumennya nggak nanti? Kalau di sini sih enggak. Oh. Tapi nanti pada orang yang tepat itu pasti akan ada dan melalui saluran tepat. Tadi Prof menyebutkan Mas Bonyamin. Iya. Udah lah, nanti Mas Bonyamin yang bawa. Oke. Nanti Pak Petrus Celestinus yang bawa. Mereka orang-orang hukum. Tapi apa yang Mas Roy sebutkan tadi, manifestnya dan lain sebagainya, Mas Roy punya data itu? Ada semua. Termasuk minggu yang lalu yang rame katanya pesawat yang Sutaki yang Embraer itu kan orang disebut katanya itu 303. Lah ya satunya 303 udah ketangkep kok. Yang temennya yang punya pesawat itu. Ini Embraer yang dikatakan Mas Bobby. Yang dinaikin Bobby. Yang satunya kan namanya kalau ini sudah ketangkep saya sebut namanya Apin BK. Ketangkep di Malaysia pada bulan Oktober tahun 2023. Clear. Ada datanya. Kalau itu ada beritanya itu. Loh lah iya memang Prof. Semua Tapi- berdasarkan data Prof. Ya, tapi Setuju kalau dan yang sepakat kan Anda Prof? sebutkan data-data itu, Ya. kalau tidak bisa dipertanggungjawabkan cara memperolehnya, itu tidak punya nilai hukum itu. Iya. Cara memperolehnya. Cara memperolehnya. Jadi bukan ada nih, tapi cara memperolehnya. cara memperolehnya. Misalnya gimana, Tidak. Prof? Misalnya ya, dia tidak berhak mendapatkan data itu. Tiba-tiba dia Yusuf ya, dengan segala macam cara dapat. Itu tidak dibenarkan. Bahkan kalau seandainya Mas Aiman, Oke. saya ngobrol dengan Mas Aiman, saya wawancara Mas Aiman, saya rekam. Rekaman ini tidak punya nilai hukum karena yang berhak lain merekam Prof, suatu- itu lain. Itu lain lagi ya. itu anunya. Jadi saya secara kira hukum lain beda. yang Prof. saya kira nanti walaupun data itu disampaikan kepada Mas Bunyamin, yang harus lebih lanjut adalah bagaimana cara memperoleh data itu. Karena kalau data itu Oke. diperoleh secara tidak valid, secara ilegal, tidak punya nilai hukum. Ini itu sudah aksioma itu gitu. Jadi saya dorong Mas Roy bekerja lebih keras, ya toh. Kita lihat bener nggak Mas Roy ini. Ini- Jangan sampai seperti kayak stupa. Enggak keras banget ini Prof. Ya, ya. Sangat keras. Sekeras Fufu Farah tadi. Ya, seperti itulah tadi sobat-sobat perdebatan Roy Suryo dengan Prof Andi. Gua rasa sih ya Roy Suryo ini masih ada rasa sakit hati. Pengkritik yang sakit hati karena masuk jeruji besi. Kritikannya bermasalah saat itu. Ya nanti dibuktikan sajalah di KPK. Kalau Bung Suryo punya bukti,
Ya tinggal kasih KPK, nanti dipelajari oleh KPK. Sesederhana itulah. Bagaimana menurut sobat-sobat? Silakan beri tanggapannya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.